Konflik Iran-Israel. Dari perang bayangan ke eskalasi terbuka yang mengguncang kawasan. Selamat datang kembali, Sobat. Hari ini kita akan membahas konflik yang tengah mengguncang Timur Tengah, perseteruan antara Iran dan Israel yang kini telah berubah dari perang bayangan menjadi konfrontasi terbuka. Bayangkan, selama lebih dari 40 tahun, Iran dan Israel seperti bermain kucing-kucingan. Sejak revolusi Islam Iran tahun 1979, kedua negara ini memang tak pernah akur. Tapi mereka lebih sering menggunakan tangan-tangan proksi ketimbang berhadapan langsung. Namun, 2 tahun terakhir, situasinya berubah drastis. Semuanya bermula saat Hamas, yang didukung Iran, melancarkan serangan mengejutkan ke Israel pada tahun 2023. Israel pun membalas dengan operasi militer besar-besaran, tidak hanya ke Gaza, tapi juga ke kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran di kawasan. Tahun-tahun 2024 menjadi titik balik historis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Iran dan Israel terlibat pertempuran langsung. Iran mengirim ratusan drone dan rudal ke Israel sebagai pembalasan atas serangan Israel ke konsulat mereka di Damaskus. Israel tidak tinggal diam dan membalas dengan serangan ke dalam wilayah Iran. Ketegangan terus memuncak hingga 13 Juni tahun 2025. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Iran, menargetkan fasilitas nuklir dan instalasi militer mereka. Iran membalas dengan hujan drone dan rudal ke telepon Afif pada hari yang sama. Bayangkan pemandangan malam itu, langit Israel dipenuhi ledakan-ledakan pertahanan Iron Dome yang mencoba menangkis serangan Iran. Beberapa rudal berhasil lolos, menciptakan kepanikan di telepon Afif. Sementara di Gaza dan Yaman, terdengar sorak-sorai mendukung serangan Iran yang mengkhawatirkan. Eskalasi ini bukan hanya masalah antara Iran dan Israel. Konflik ini berpotensi menyeret kekuatan-kekuatan besar dunia dan memicu konflik yang lebih luas di kawasan yang memang sudah tidak stabil. Bagaimana permusuhan lama Iran-Israel telah berevolusi menjadi konfrontasi terbuka yang mengancam stabilitas kawasan. Kita semua berharap diplomasi bisa mencegah eskalasi lebih jauh. Bagaimana menurut kalian tentang situasi ini? Bagaimanakah dunia melihat ini? Dan bagaimanakah masa depan yang mungkin terjadi? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Saya akan membahas analisis menarik dari Uri Goldberg yang baru-baru ini dimuat di Al Jazeera mengenai situasi terkini antara Israel dan Iran. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa Israel melancarkan serangan ke Iran? Apakah benar hanya karena kekhawatiran terhadap program nuklir? Ternyata, menurut Goldberg, ada tujuan yang jauh lebih besar di balik semua ini. Mari kita kupas bersama. Netanyahu, seperti yang diungkapkan Goldberg, tampaknya memiliki agenda tersembunyi yang lebih ambisius, yaitu meruntuhkan seluruh rezim Iran. Bahkan, Netanyahu pernah terang-terangan mencoba mempengaruhi warga Iran dengan seruan untuk membebaskan diri dari rezim jahat. Tapi tunggu dulu, strategi ini sepertinya kurang tepat sasaran. Goldberg menjelaskan bahwa meskipun ada kelompok yang menentang Republik Islam di Iran, sebagian besar warga Iran justru sangat patriotik dan menolak keras campur tangan asing dalam urusan internal mereka. Yang lebih menarik lagi, Goldberg mengungkap motif lain di balik serangan ini. Netanyahu sedang dalam posisi yang sulit secara internasional. Bayangkan, dukungan dari sekutu-sekutu lamanya mulai berkurang. ICC telah mengeluarkan surat penangkapan terhadapnya. Dan pengadilan internasional hampir mengeluarkan putusan tentang ilegalitas pendudukan di Gaza. Nah, disinilah strateginya terlihat. Netanyahu seperti sedang memainkan kartu terakhirnya dengan menyerang Iran, yang masih dianggap ancaman oleh banyak negara barat. Dia berharap bisa mendapatkan kembali dukungan internasional yang selama ini mulai memudar. Goldberg melihat ini sebagai upaya putus asa Netanyahu untuk mengembalikan posisi Israel yang mulai terdesak di mata dunia. Seolah-olah dia ingin mengatakan, lihat, Iran masih berbahaya, jadi biarkan kami melakukan apa yang kami anggap perlu. Analisis Goldberg ini
membuka mata kita bahwa situasi di Timur Tengah jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Setiap tindakan memiliki berbagai lapisan motif yang perlu kita pahami dengan lebih dalam. Bagaimana menurut kalian tentang analisis ini? Apakah kalian setuju dengan pandangan Goldberg? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tapi yang lebih penting, saya akan membahas bagaimana kemungkinan masa depan akibat konflik ini. Menariknya, pandangan umum dan analisis dari Ori Goldberg menunjukkan kesamaan perspektif tentang situasi ini. Israel terus memainkan narasi ancaman genosida nuklir untuk membenarkan tindakannya. Tapi, ada fakta menarik yang perlu kita ketahui. Badan Energi Atom Dunia sampai saat ini belum pernah mengonfirmasi keberadaan senjata nuklir di tangan Iran. Namun, jangan terburu-buru menyimpulkan Iran berada di posisi lama. Serangan balasan Iran ke jantung wilayah Israel membuktikan kemampuan militer mereka tidak bisa diremehkan. Warga Gaza bahkan menjadi saksi mata langsung dan mendokumentasikan kerusakan signifikan yang dialami Israel. Teman-teman, ini bukan sekadar konflik biasa, kita sedang menyaksikan fase baru di Timur Tengah. Eskalasi yang terjadi tidak lagi seputar nuklir semata, tetapi telah berkembang menjadi pertarungan kepentingan geopolitik, kekuatan militer, dan dinamika politik domestik yang mengancam stabilitas kawasan. Mari kita lihat dari sisi Netanyahu. Aksi militernya bisa jadi merupakan bagian dari strategi politik untuk menyelamatkan karirnya. Tapi pertanyaannya, apakah langkah ini akan membuahkan hasil sesuai harapannya? Yaitu menjadi bagaimana? Dampak konflik ini tidak hanya dirasakan di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran dan Israel berpotensi mempengaruhi stabilitas global dari harga minyak dunia hingga rantai pasokan internasional. Belum lagi keterlibatan negara-negara besar yang bisa semakin memperumit situasi. Perlu diingat, pembahasan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang sedang berlangsung, bukan untuk memihak atau memprovokasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar dari situasi ini dan berharap terciptanya perdamaian di kawasan tersebut. Bagaimana menurut teman-teman tentang situasi ini? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk update terbaru seputar analisis politik internasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap kritis, tetap bijak dalam menyikapi setiap informasi. Salam damai.